I just needed to. Dikisahkan ada seorang pria bernama Adam yang bercita-cita menjadi koki. Sang ayah meninggalkannya dan sang ibu menikah lagi dengan pria bernama Paul. Adam tak suka dengan Paul. Adam terdiagnosis penyakit skizofrenia saat SMA. First they thought there Skizofrenia was- adalah gangguan mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita dan halusinasi. Meski telah memakan banyak obat, sejauh ini belum ada yang mempan untuk menghilangkan halusinasinya. Ada 3 orang yang sering menemani Adam di pikirannya, yaitu si tenang, si pengawal, dan si mesum. Ia pindah sekolah dan diterima di sekolah khusus Katolik dengan syarat tertentu. Saat kepala suster berbicara dengan orang tuanya, Adam bersemangat melihat kepala suster itu terbakar, dan suasana sekitar berapi-api. Di toilet terbengkalai, ia melihat ada transaksi antara seorang pria dan wanita. Wanita itu bernama Maya, dan ia adalah murid pintar yang mengerjakan tugas seorang dan dibayar. Ia meminta Adam merahasiakan hal tersebut. Adam yang tertarik dengan Maya berusaha mengontrol halusinasinya selama sekolah. Ia memakan obat yang sedang dalam masa percobaan. Tak disangka, obatnya manjur. Adam mulai dekat dengan Maya sejak Maya menjadi tutornya. Kebetulan nilai Adam juga buruk. Ia mulai rutin meminum obat sehingga tak berhalusinasi lagi. Sesekali, ia mengalami kejang otot. Ibu mengetahui hal itu dan memberi obat kejang otot padanya. Adam gelisah karena merasa ibu terlalu mengawasinya. Kemudian ia memakai fasilitas bimbingan jiwa dan menceritakan hal itu pada bapak pastor di sekolah. Nilainya di sekolah juga membaik sehingga ia sangat senang. Ia mengajak Maya belajar di luar dan mereka berbincang akrab. Maya mengatakan akan membongkar rahasia Adam. Begitu pula Adam, ia akan membongkar rahasia Maya. Saat mereka makan bareng, teman-teman dari sekolah lama Adam ada di sana. Mereka sengaja melempar air pada Adam sehingga Maya marah. Ia menampar salah satu pria menghina-hina Adam lalu pergi. Maya meminta penjelasan Adam, dan Adam berbohong mengatakan dulu ia pernah berkelahi. Konflik berlanjut. Di sekolah, pekerjaan Maya ketahuan. Ia menjadi sulit dihubungi, dan Adam merasa kesepian karena teman halusinasinya juga sudah hilang. Ia kembali menceritakan kegelisahannya pada bapak. Ia takut Maya sengaja menjauh karena penyakitnya. Ia lalu memutuskan datang ke rumah Maya, dan mengetahui Maya berbohong tentang rumahnya. Adam mendatangi rumah Maya yang asli dan setibanya di sana, ayah Maya menyuruhnya masuk. Maya mempunyai 2 adik. Dan di dalam rumah, keadaan cukup berantakan dengan banyak kertas tagihan. Ayah Maya menawarkan makanan siap saji, lalu Adam memasakkan makanan enak untuk mereka. Saat Maya pulang, ia kaget melihat Adam di rumahnya. Maya mengajak Adam berbicara, lalu marah. Ia benci Adam tahu perihal kemiskinannya. Adam lalu meminta maaf dan menenangkan Maya. Setelah Maya tenang, Maya menceritakan saat ini ia sibuk kerja di restoran dan tak punya waktu mengajari Adam. Adam mengerti keadaannya, dan mengatakan Maya boleh mengajarnya kapanpun. Mereka kembali akur dan Maya berterima kasih karena Adam telah memasak untuk mereka. Adam mendatangi restoran Maya untuk belajar. Ternyata, Maya minta izin pada atasannya supaya Adam bisa coba masak di sana. Saat masak, tangan Adam kejang-kejang dan ia berusaha menyembunyikannya dari Maya. Maya kembali menanyakan tentang perkelahian Adam. Adam menceritakan perkelahian itu membuat orang-orang memandangnya berbeda dan menjauhinya. Ia menjadi penonton bagi hidupnya sendiri, dan itu adalah sebuah kegagalan besar baginya. Tangan Adam berhenti kejang-kejang. Saat mencicipi makanan, Maya batuk-batuk karena pedas. Adam merasa tidak ada yang salah dengan makanan itu. Cerita berlanjut. Sang ibu tiba-tiba mengabarkan kehamilannya. Adam telah berhenti memakan obatnya, namun ia tak memberitahu ibu. Ia bahkan berpura-pura menelan obat di depan sang ibu. Halusinasi Adam kembali muncul, dan saat di sekolah, Adam panik ketika didatangi suara kegelapan. Ia buru-buru izin pulang sebelum halusinasinya berubah semakin kacau. Saat Maya mengejarnya, ia tak sengaja membentak Maya karena ketakutan. Di rumah, Adam kembali didatangi suara kegelapan. Suara itu membuatnya percaya bahwa kehadirannya tak diinginkan siapapun. Saat Paul berusaha berbicara dengannya, Adam menyuruh Paul untuk tidak sok-sokan menjadi ayahnya. Cerita menampilkan Adam yang sedang bermonolog. Sungguh ironis. Semua orang berusaha mengabulkan permintaan si pengidap kanker sebelum mati. Sementara, tak ada seorang pun yang mau mengabulkan permintaan si pengidap skizofrenia. Mereka selalu dijadikan sumber masalah dan berakhir di jalanan, berteriak-teriak pada hal yang tidak ada. Adegan berlanjut. Adam meminta maaf pada Maya. Maya mengatakan ia tak marah dan hanya mencemaskan Adam. Adam meyakinkan ia baik-baik saja, lalu mengajak Maya pergi piknik nonton. Saat nonton, suara kegelapan datang, mengatakan padanya ia tak pantas untuk Maya. Ia takut dan langsung memegang tangan Maya. Maya kembali mencemaskannya. Si tenang lalu menyuruh Adam mempercayai Maya dan menceritakan penyakitnya. Bagi si mesum, itu adalah ide yang buruk. Adam mengatakan pada Maya ia sedang ada masalah di rumahnya dan merasa sendiri. Namun saat bersama Maya, ia tak merasa begitu. Ia lalu mengajak Maya pergi prom bersama. I wanted. Meski semakin akrab, Adam tetap menyembunyikan penyakitnya dari Maya. Ia tak sanggup jika Maya tahu tentang dirinya yang tak normal. Suatu hari, Adam ketahuan membuang obat oleh ibunya. Mereka berdebat dan sang ibu mengatakan telah mengorbankan semuanya demi Adam. Adam salah tangkap dan meminta maaf telah menjadi beban ibunya.
Ibunya kaget dan berusaha menenangkan Adam. Adam lalu menceritakan obat itu ingin membuatnya mati karena tak bisa mencicipi apa-apa. Ibu terkejut karena Adam tak pernah cerita. Ia lalu meyakinkan mereka itu satu tim. Namun Adam tak lagi mempercayainya. Baginya, mereka tak pernah satu tim sejak Paul datang. Suasana rumah serta kondisi Adam menjadi semakin kacau. Suatu malam, Adam melihat Paul mengirim email untuk suster. Ketika Paul menyuruhnya membuang sampah, ia mendengar Paul mengatakannya sampah. Sementara itu, di sekolah Adam dipanggil suster bersama orang tuanya. Ia ketahuan tak makan obat sehingga harus diskors. Adam teringat dengan email Paul dan menyalahkan Paul sebagai pengadu. Ia pergi ke toilet terbengkalai dan melihat banyak tulisan yang mengolok-ngolok penyakitnya. Halusinasinya menghilang saat Maya datang. Adam kembali menemui Bapa dan menanyakan tujuan pengakuan dosa. Seperti biasa, Bapa memberikan ayat peneguhan. Adam mengatakan itu semua terdengar seperti omong kosong. Bapa pun menyuruhnya kembali ke kelasnya. Namun, Adam mendengar Bapa menyuruhnya bunuh diri saja. Di rumah, ia terus mengikuti suara kegelapan yang ada di kepalanya. Ia menyalahkan Paul atas semua itu dan tak mau lagi percaya dengan perkataan ibunya. Saat akan berangkat ke prom party, suara kegelapan menyuruhnya untuk makan semangkuk obat sehingga ia melakukannya. Adam pergi ke pesta bersama Maya. Ia tampak ugal-ugalan. Di dalam, ia tak sengaja bertemu suster. Suster menyuruh Adam pulang karena sedang diskors. Adam langsung kabur dan mengajak Maya berdansa. Keadaan sekitar tiba-tiba dipenuhi kegelapan. Adam ketakutan dan saat itu suster datang untuk menariknya keluar. Adam mendorong suster hingga jatuh dan Maya menolongnya. Adam lalu pergi berlari menjauhi kegelapan hingga akhirnya ia terjatuh karena melompat dari tangga. Adam terbangun di rumah sakit. Karena Maya telah tahu tentang penyakitnya, Adam berusaha menemuinya, namun ia diikat di sana. Ia kembali menyalahkan Paul. Saat Maya datang, Adam semakin tak terkendali. Karena teman halusinasinya berisik, ia teriak menyuruh semuanya diam. Adam lalu mengakui rahasianya pada Maya. Ia mengatakan dirinya gila dan berbahaya. Saat Maya berusaha bicara, Adam membentaknya kasar dan mengusir semua orang dari ruangannya. Cerita berlanjut. Adam menjalani hari-harinya di tempat pemulihan. Tiba-tiba Bapak datang mengunjunginya. Bapak pun menjawab pertanyaan Adam di tempo hari. Pengakuan dosa sebenarnya berguna untuk mengakui ketidaksempurnaan kita. Saat kita mengaku, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Bapak juga berpesan pada Adam untuk mempercayai dirinya sendiri. Ia pun mendoakan Adam sebelum pergi. Adam kembali dikunjungi oleh ibu. Ibu mengatakan semua hal yang dialami Adam hanyalah sementara. Adam merasa putus asa karena hidupnya harus berakhir di sana, tanpa gelar diploma ataupun sekolah kuliner. Sang ibu terus menguatkan Adam dan mengatakan Adam bukanlah penyakit. Adam hanyalah putranya. Sebelum pamit, sang ibu memberikan surat pada Adam yang berisi email Paul pada suster. Paul mengatakan pada suster bahwa ia tak akan menoleransi sikap suster yang berniat mengeluarkan Adam sesuka hatinya. Ia mengatakan suster itu berpemikiran sempit. Adam tak menyangka Paul membelanya, dan ia langsung berlari memeluk Paul. Ia meminta maaf dan mereka berbaikan. Adam lalu meminta ibu mengeluarkannya dari sana, karena ia ingin melakukan sesuatu. Ternyata, Adam pergi mendatangi upacara kelulusannya. Sesampainya di sana, Adam langsung naik ke atas panggung dan merebut mic dari suster. Halusinasinya sempat muncul sehingga ia ketakutan. Saat mulai berbicara, halusinasinya perlahan menghilang. Adam memperkenalkan diri dan mengakui identitasnya sebagai pengidap skizofrenia. Ia selalu menolak dukungan dari orang-orang dan berusaha mengejar gagasan menjadi normal. Kegagalan terbesar dalam hidupnya adalah bersembunyi dari orang-orang yang mencintainya dan lebih mempercayai suara di kepalanya yang mengatakan ia tak pantas dicintai. Ia menatap Maya dan berkata, "Kau membuatku merasakan banyak hal." Ia juga meminta maaf pada suster yang harus mengeluarkannya karena ia tak normal. Ia Adam. Ia memang menderita penyakit, namun ia bukanlah penyakit itu sendiri. Setelah selesai, Bapak mengedipkan mata padanya dan Adam pergi dari tempat itu. Maya mengejar Adam dan Adam berusaha menjelaskan kejadian di rumah sakit kemarin. Maya mengatakan ia tak peduli tentang hal itu dan hanya ingin tahu alasan Adam merahasiakan penyakitnya. Adam menjelaskan bahwa ia akan selalu mendengarkan hal-hal yang tak ada sehingga ia tak mau Maya harus melalui itu semua. Adam berniat pergi, namun Maya menahannya. Maya mengatakan Adam bahkan tak memberinya kesempatan untuk tinggal. Adam lalu bertanya, apakah Maya bersedia untuk tinggal? Dan Maya mengatakan iya. Cerita diakhiri dengan monolog Adam. Ternyata, kejujurannya di hari kelulusan membuat orang-orang mendukungnya, sehingga ia berhasil mendapatkan ijazahnya. Ia juga membiarkan orang-orang sekitar mencintainya. Ia menyadari kehadiran orang-orang sekitar membantunya membedakan mana yang nyata dan yang tidak. Di akhir, Adam berhasil menjadi koki di restoran impiannya. Dan film pun tamat. Pesan dari cerita ini adalah, terkadang kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, hingga lupa banyak orang sekitar yang menyayangi kita. Janganlah menolak kasih sayang orang sekitar,
dan biarkanlah mereka masuk untuk menemukan kita di kegelapan. Sekian dari saya, see you guys in the next video. Bye bye.